Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita sudah sampai di pelajaran terakhir ya di triwulan kedua tahun ini dan judul pelajaran kita adalah gambaran tentang kesudahan ya. Masih sama temanya, kita mengambil cerita-cerita dalam Perjanjian Lama yang dapat dijadikan gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus atau peristiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, begitu ya. Dan ya ini pelajaran yang sangat bagus. Saya tidak sabar gitu untuk belajar bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, Mas Yansen boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami, kesempatan bagi kami untuk mempelajari Alkitab. Kami mohon berikanlah kami hikmat dan pengertian agar pelajaran ini dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dapat kami terapkan sebagai bekal kami dalam akhir zaman ini. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, langsung saja Mas Yansen dipersilakan. Iya, kita buka Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, dalam ayat ini Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ya, Niniwe ini adalah ibu kotanya Asyur. Ya, dia sudah jadi ibu kotanya Asyur selama hampir 1 abad sebelum akhirnya kota itu jatuh ya, tahun 612 sebelum Masehi jatuhnya. Nah, Niniwe ini letaknya di tepi kirinya Sungai Tigris. Nah, kalau di zaman modern sekarang, ya kita bisa lihat di peta itu ada Mosul di Irak ya. Nah, letaknya itu kira-kira di seberangnya Mosul itu. Ya. Itu kalau kita lihat di peta zaman sekarang. Oke. Sekarang mari kita buka ayat ini dalam bahasa Ibraninya. Tolong Will dibukakan. Oke, Iya. Yunus 1 ayat 1 sampai 2 ya. Vayehi devar Adonai. Nah, maka firman Tuhan Elionah kepada Yunus ben Amitai, anak Amitai, bin Amitai, Lemor, berkatalah dia, maksudnya berkatalah Tuhan. Kum, bangunlah, bangkitlah. Leh, pergilah. El Ninwe, ke Niniwe. Ha'ir ha'gedolah, kota gadol, kota besar. Ukra alaiha, dan berserulah atasnya. Ya, maksudnya atas Niniwe. Ki'alta, karena telah naik, ra'atam, kejahatan mereka, ya, lefanai, ke mukaku, ke hadapanku. Ya. Perhatikan di situ ya, saya mau menekankan pada frasa yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kota yang besar itu. Oke. Dalam bahasa Ibraninya adalah Ha'oir Hagdolah. Ha'oir Hagdolah. Oir itu artinya adalah kota. Gedolah itu dari kata gadol, artinya besar. Ya. Kenapa jadi gedolah? Karena gedolah itu adalah bentuk feminimnya. Ya. Kota atau oir dalam bahasa Ibrani itu adalah kata benda feminim, maka kata sifatnya harus feminim juga. Jadi bukan ha'oir ha'gadol, tapi ha'oir ha'gedolah, feminim gitu ya. Ya, eh Hair itu antara H dan Ira kasih petik bil. Oke, Hagadola juga digabung tapi dikasih petik. oke, Ya, terus nggak ada gadolah tapi gedolah. Vokal A-nya hilang. GD, ah, oke dan seterusnya. Ya. oke. Nah, saya mau saudara mengingat ini ya. Kata gadol artinya besar dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Sekarang mari kita bandingkan ayat ini dengan dua Raja-Raja 18 ayat 28. Oke, langsung bahasa Ibraninya aja, Bil, untuk mempersingkat durasi. Oke. Dua raja-raja. 28. Yes.
Oke, saya bacakan. Vaya'amot Rafsyakeh, maka berdirilah Rafsyakeh, Vayikra, berserulah dia, Bekol Gadol, dalam suara gadol. Berarti dalam suara besar, ya. Sudah muncul kata gadol di sini ya. Yehudit, orang-orang Yehuda, maksudnya dalam dialeknya orang-orang Yehuda. Vayadaber, maka berbicaralah dia. Vayomer, maka berkatalah dia. Shim'o, hai kalian, dengarkanlah. Devar Hamelech, kata-kata sang raja. Hagadol, sang raja yang gadol. Sang raja yang besar, sang raja yang agung. Melech Asyur, raja Asyur. Oke, kita ingat tadi Niniwe ibu kotanya kerajaan apa? Kerajaan Asyur. Ya, Niniwe ibu kotanya kerajaan Asyur disebut sebagai Ha'ir Hagdolah, kota gadol, kota besar. Ya, sekarang Raja Asyur, ya, Sanherib namanya, disebut sebagai Melech Gadol, Raja Besar, Raja Agung. Ya, kotanya adalah kota Gadol, rajanya adalah Raja Gadol. Kotanya adalah kota besar, rajanya adalah Raja Agung. Oke, jadi Niniwe ini apa? Niniwe ini memiliki kecenderungan untuk meninggikan diri manusia, meninggikan kotanya, meninggikan rajanya. Ya, Niniwe ini adalah perlambangan kekuatan anti Tuhan. Ya, oke ya. Baik kotanya maupun rajanya disebut gadol, besar, agung. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan ayat lain lagi yang berbicara tentang Raja Asyur. Oke, kita buka Yesaya 10 ayat 12, langsung bahasa Ibraninya aja, Bil. Saya bacakan. Vehaya maka kiet kiebatsa Adonai ya. Setelah Tuhan memotong, maksudnya setelah Tuhan menyelesaikan, etkol ma'asehu, semua pekerjaannya, Bihar Sion, di Gunung Sion, U Birushalam dan di Yerusalem Efkot al Pri Godel Levav Melech. Efkot dia akan menghukum al Pri Godel atas buah godel. Ya, saudara dengar tuh kata godel mirip dengan kata gadol ya. Godel itu artinya bisa diartikan sebagai hebat ya, tapi bisa juga diartikan sebagai kesombongan ya. Dia akan menghukum, maksudnya Tuhan akan menghukum buah kesombongan, buah godel Levav Melech Asyur, dari hati Raja Asyur. Oke, ya. Tuhan akan menghukum kesombongan godel dari buah hati Raja Asyur. Nah, sekarang muncul satu kata lagi, yang mana kata ini satu akar kata dengan kata gadol tadi, ya. Karena dalam bahasa Ibrani dan bahasa Semitik lainnya ya, termasuk bahasa Aramaik, bahasa Arab, kata itu disusun dengan akar huruf, ya, biasanya akar 3 huruf. Oke. Baik kata gadol, besar, agung, maupun kata godel, sombong, itu akar hurufnya sama. Gimel, dalet, lamet, GDL. Oke, sama. Dari Gimel, dalet, lamet, GDL terbentuklah gadol, terbentuklah godel. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ya, penggambaran Niniwe sebagai kota gadol, Raja Asyur sebagai Raja Gadol, itu di dalamnya adalah penggambaran godel, penggambaran kesombongan. Ya, akar yang sama itu gadol dan godel. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan kitab Wahyu? Di kitab Wahyu ada simbol Babel besar, Babel yang besar, Babel kota besar itu, ada simbol itu, ya. Apa maksudnya Babel kota besar itu? Ya maksudnya berarti Babel ini adalah sebuah institusi yang sombong, ya, institusi yang meninggikan diri manusia di atas Tuhan. Itu maksudnya. Sama seperti Niniwe, sama seperti Raja Asyur, gitu ya. Begitu pula Babel, besar, sombong, meninggikan diri, melawan Tuhan, gitu ya. Tapi saudara-saudara ya, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, kalau Niniwe besar, gadol, kalau memang Raja Asyur itu besar, gadol, Tuhan di surga tetap lebih besar. Ya. Meskipun mereka ini godel, sombong. Ya. Kalaupun Babel itu besar, ya, tapi Tuhan di surga juga tetap lebih besar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke Yunus 1 ayat 3 dari bahasa Indonesia lagi, Bil. Oke.
Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, di sini Yunus benar-benar melakukan hal yang sebaliknya dari yang diperintahkan Tuhan. Oke? Kenapa? Karena dia pergi ke Tarsis bukan ke Niniwe. Dan Tarsis itu ya, itu ada di ujung dunia yang lain itu daripada Niniwe. Oke? Tarsis itu di mana letaknya? Tarsis itu biasanya diidentifikasikan dengan Tarsesos. Tarsesos itu di mana? Ada di barat dayanya Spanyol, ya, dekat muara sungainya Guadalquivir, ya. Mungkin saudara-saudara yang pernah ke Spanyol ya, atau pecinta wisata Spanyol tahu itu ya. Saya sendiri nggak tahu, ya. Tapi dia yang harusnya pergi Asyur, sekarang malah jalan-jalan ke Eropa, ke Spanyol. Ya, Tarsis itu di Spanyol, saudara. Itu benar-benar berlawanan arah. Ya. Eh, dan perhatikan di situ ya, di awal ayat 3 muncul frasa jauh dari hadapan Tuhan. Di akhir ayat 3 muncul lagi frasa jauh dari hadapan Tuhan. Oke. Jadi Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan muncul dua kali. Ditekankan bahwa dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Nah, apa maksudnya pergi jauh dari hadapan Tuhan? Memangnya ada tempat di dunia ini di mana Tuhan itu nggak hadir, gitu ya? Memangnya ada tempat di dunia ini di mana itu di luar jangkauan Tuhan, sampai kita bisa sembunyi di tempat itu dari Tuhan. Bagaimana mungkin Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan? Ya, ya. Kita harus melihat ini dalam konsep pemikirannya orang Ibrani ya, dan ada satu komentar yang menarik yang membahas frasa ini jauh dari hadapan Tuhan ya. Tolong Bill dibukakan komentar dari Kill and Deletes, Kill dan Deletes ya. Tadi saya sudah kirimkan linknya. Tolong dicari frasa from the face of Jehovah. Oke, tolong dibacakan Bill sampai King of Israel sampai situ. Oke. Jonah sets upon his journey not to Nineveh, however, but to flee to Tarshish, Tartessus, a Phoenician port in Spain. From the face of Jehovah, away from the presence of the Lord, out of the land of Israel, where Jehovah dwelt in the temple and manifested his presence, not to hide himself from the omnipresent God, but to withdraw from the service of Jehovah, the God, King of Israel. Di situ dijelaskan ya, memang kalau Tarsis itu ada di Spanyol gitu ya. Dan yang menariknya adalah Dilitzsch menjelaskan, bukan hanya Dilitzsch ya, dua orang ya, Cale dan Dilitzsch menjelaskan bahwa pergi dari hadapan Tuhan maksudnya adalah pergi keluar dari tanah Israel. Oke, di mana Yehova tinggal di bait suci dan memanifestasikan kehadirannya. Jadi pergi dari hadapan Tuhan adalah keluar dari Israel, keluar dari tempat di mana ada bait suci, yang di mana di bait suci itu Tuhan tinggal. Gitu ya. Oke. Bukan untuk menyembunyikan diri dari Tuhan yang Maha Hadir, ya. Karena kemahahadiran Tuhan itu kan di seluruh dunia. Jadi Hmm, sebenarnya kalau mau pergi dari kemahahadiran Tuhan tuh nggak bisa, iya. ya. Tapi kalau pergi dari tempat di mana ada bait suci itu bisa, keluar dari tanah Israel, ya. Maksudnya adalah mengundurkan diri, menarik diri dari pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada Yehova, Tuhan sekaligus rajanya Israel. Ya, itu maksudnya eh, pergi dari hadapan Tuhan. Nah, yang menariknya Bill, di situ ada tanda panah ya. Coba diklik panahnya. Setelah kata Israel itu di akhir paragraf ada panah. Jadi di situ Gale dan Dilitzsch ternyata mengutip komentator lain di catatan kaki. Dia mengutip komentatornya Mark. Nah, tolong baca Bill. Mark has already corrected observed that this must not be understood as flight from the being and knowledge of God, lest we should attribute to the great prophet gross ignorance of the omnipresence and omniscience of God, but as departure from the land of Canaan, the gracious seat of God, outside which he thought that possibly, at any rate at that time, the gift and office of a prophet
will not be conferred upon him. Perhatikan ya, ini jangan dipahami sebagai kabur dari keberadaan dan pengetahuan Allah. Sehingga kita tidak menuduh si nabi ini, maksudnya Yunus, ya bahwa dia mengabaikan kemahahadiran dan kemahatauan Tuhan. Oke. Jadi Yunus tahu ya kalau Tuhan itu maha hadir dan Tuhan itu maha tahu. Dia Yunus tahu kalau dia nggak bisa kabur kemanapun, dimanapun Tuhan pasti tetap ada dan Tuhan pasti tetap tahu. Ya. Tapi kepergian dari tanah Kanaan, ya tanah Israel, tahta Allah yang penuh rahmat, di luarnya yang dia pikir mungkin pada taraf tertentu di waktu tertentu karunia kenabian, karunia nubuat ya, dan jabatan kenabian tidak lagi akan diberikan kepadanya. Ya, jadi pemikirannya Yunus bagaimana? Bukannya dia pikir dia bisa pergi ke Spanyol dan di Spanyol nggak ada Tuhan dan di Spanyol Tuhan nggak tahu, dia tahu ya dimanapun Tuhan hadir dan Tuhan tetap maha tahu gitu ya. Tapi dia pikir di Spanyol ya itu udah di luar tanah suci, jauh dari bait suci ya. Di Spanyol karunia nubuat, karunia kenabian dan jabatan kenabian tidak berlaku lagi. Jadi dia pikir kalau saya ke Spanyol, saya nggak jadi nabi lagi. Karena panggilan kenabian saya hanya berlaku di tanah suci ini. Nggak berlaku lagi di Spanyol. Tuhannya bisa jadi tetap hadir di Spanyol, tetap tahu kalau dia di Spanyol, tapi jabatan kenabiannya, karunia kenabiannya tidak berlaku lagi di Spanyol. Itu pikiran Yunus, makanya disebut dia jauh dari hadapan Tuhan. Ya, dan ini dikonfirmasi juga oleh tradisi Yahudi, oleh komentar dari para rabi ya, bahwa memang di zaman itu ada pemikiran di dalam bangsa Israel bahwa karunia kenabian itu hanya bisa berlaku di tanah Israel. Ada pemikiran seperti itu. Ya, bayangkan ya betapa berusahanya Yunus ya. Dia bukan hanya berusaha untuk bukan hanya berusaha untuk melawan panggilan Tuhan, tapi dia berusaha untuk melepaskan karunianya dan jabatannya. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan pembacaan kita ya. Kita baca Yunus 1 ayat 9. Yunus 1 ayat 9. Iya. 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Ya, jadi ini kita dipercepat ya ceritanya ya. Kita skip beberapa ayat untuk mempersingkat durasi. Ya, singkat cerita dia sudah naik di kapalnya. Ya, kemudian di kapal menuju Tarsis itu, ya, di tengah badai, dia ditanyai oleh para pelaut-pelaut. Oke? Di ayat 8 itu ya. Kamu karena siapa kita ditimpa malapetaka? Pekerjaanmu apa? Dari mana kamu? Apa negerimu? Kamu dari bangsa mana? Itu pertanyaannya para pelaut kepada Yunus. Oke? Kemudian di ayat 9 Yunus menjawab, "Aku seorang Ibrani." Ya, jadi Yunus mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai orang Ibrani. Ya, dan memang istilah ini ya, adalah istilah yang umum digunakan oleh orang Israel waktu mereka memperkenalkan diri ke orang asing. Oke? Karena sebenarnya kan selain bilang aku orang Ibrani, bisa juga dia bilang aku orang Israel atau aku orang Yahudi. Dia bisa bisa pakai kata-kata itu kan. Tapi dia pakai kata aku orang Ibrani karena itu biasanya frasa umum yang digunakan untuk memperkenalkan diri ke orang asing. Ya. Kenapa seperti itu? Karena frasa ini adalah frasa yang mencirikan penyembahan. Ya. Contoh di kitab Keluaran itu, ya, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah orang Ibrani. Ya, Tuhan. Oke. Berarti kalau Yunus adalah orang Ibrani, maka Yunus adalah penyembah Tuhan. Itu ya. Jadi selain dia ngomongin bangsanya, itu sebenarnya dia lagi ngomongin agamanya juga. Itu sebenarnya. Dia ngomongin siapa yang dia sembah. Ya. Makanya dia melanjutkan dengan menyebutkan, mendeskripsikan Tuhannya dia kan. Dia lanjutkan. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit. Ya. Tuhan langit. Ya. Itu deskripsinya Yunus. Ya. Jadi Tuhan inilah sebagai ilah tertinggi.
ya, sumber utama semua kekuatan dan otoritas di atas dewanya para pelaut-pelaut ini. Ya, yang mana kita tahu dewanya para pelaut ini kan sebenarnya tidak nyata gitu ya. Jadi pertama dia meninggikan, sorry, pertama dia menekankan identitasnya, yang kedua agamanya, yang ketiga Tuhannya di atas dewa-dewanya si para pelaut ini. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan klaim bahwa yang apa Allah yang tadi dia sebutkan itu adalah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, itu pengakuan imannya Yunus. Apakah ada yang salah dari deskripsi ini? Tentu saja tidak. Ya. Dan pengakuan imannya Yunus ini punya implikasi. Ya, kalau dikatakan bahwa Tuhannya Yunus adalah yang menciptakan lautan, oke, berarti sumber dari badai ini adalah Tuhannya Yunus. Karena Hmm. ini kan badai di lautan. Yang berkuasa atas lautan Tuhannya Yunus, dia penciptanya lautan. Maka badai ini adalah istilahnya kerjaannya Tuhannya Yunus. Ya kira-kira pesan itu mau disampaikan Yunus ke para pelaut-pelaut ini. Ya. Tapi yang mengherankan adalah begini ya. Bisa-bisanya Yunus mengucapkan pengakuan iman yang hebat seperti ini, ya. Tapi dia tidak menghormati perintah Tuhan yang dia deskripsikan itu. Oke. Tuhannya ini dia rayakan dengan penjelasan yang luar biasa gitu ya. Oh, dia Tuhan yang punya langit menjadikan lautan dan daratan. Iya, tapi secara praktek dia gak turuti Tuhan yang dia deskripsikan ini, yang dia apa yang dia puji ini. Itu ya. Pada akhirnya ya, eh, pengakuan imannya Yunus ini seperti pengakuan iman gak tahu malu gitu ya. Harusnya dia malu bilang aku ini orang Ibrani. Harusnya dia malu itu. Ya, karena kelakuan dia itu nggak menjelaskan bahwa dia adalah orang Ibrani yang taat, penyembah Tuhan yang taat. Harusnya dia malu waktu dia bilang Tuhanku adalah Tuhan yang mempunyai langit, pencipta pencipta lautan dan daratan. Nah, Tuhanmu itu menciptakan langit, lautan dan daratan. Tapi kenapa kamu berani-berani ngelawan being ya yang menciptakan langit, lautan dan daratan, ya. Jadi itulah kenapa pelajaran sekolah sahabat kita bilang ini adalah nabi yang enggan ya. Tapi kata enggan itu ya, itu understatement itu kata enggan itu ya. Dia bukan hanya nabi yang enggan ya. Dia adalah anti nabi. Ya, anti nabi, nabi yang tidak seperti nabi. Yang kedua, dia adalah nabi yang sok-sokan. Kalau saya perlu bilang itu, sok-sokan ya. Karena ternyata pengetahuan teologinya oke gitu ya. Jadi dia bisa punya penjelasan seperti itu ya. Tapi secara praktek dia sama sekali nggak menuruti Tuhan yang tadi dia jelaskan itu. Gitu ya. Oke. Sekarang mari kita buka Wahyu 14 ayat 7. Tolong Bil. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Iya. Deskripsi Tuhan di Wahyu 14 ayat 7 mirip ya dengan deskripsi yang tadi disebutkan oleh Yunus ya. Kalau Yunus bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang punya langit, yang menjadikan lautan dan daratan, di sini disebutkan Tuhan adalah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya nggak sama persis kata per kata, tapi prinsipnya sama. Ya kan? Tuhan pencipta langit, laut, dan daratan, kan gitu ya? Prinsipnya sama. Dan ini adalah pekabaran yang harus disampaikan di akhir zaman. Pekabaran tiga malaikat. Yang mana itu pekabarannya sama dengan pekabarannya Yunus. Tanyanya adalah apakah umat Tuhan di akhir zaman dengan pekabaran yang sama dengan pekabarannya Yunus, sikapnya justru sama dengan sikapnya Yunus. Gitu ya. Bukan hanya menolak untuk mengabarkan, ya, tapi kalau bisa melepaskan karunia untuk mengabarkan. Perhatikan tadi, Yunus mau pergi dari dua hal kan? Dia pergi dari hadapan Allah, maksudnya pergi dari Israel, karena dia pikir di Israel ada dua hal. Di Israel ada bait Allah di mana Tuhan hadir, dan di Israel ada karunia nubuat. Jangan-jangan kita ya bukan hanya malas menginjil gitu loh, tapi kita berusaha untuk apa istilahnya? Kita berusaha
untuk meninggalkan bait suci dan karunia nubuat. Kalau saudara mengerti apa maksudnya. Ya. Ya. Kita berusaha untuk jadi umat Allah, tapi kita mau lepaskan segala hal yang berkaitan dengan bait suci, ya, yang di dalamnya termasuk pengadilan pemeriksaan dan lain-lain. Kita berusaha untuk melepaskan karunia nubuat yang di dalamnya adalah ajaran untuk percaya terhadap tulisan-tulisan Nyonya White dan lain-lain. Ya, itu adalah hal yang sama yang Yunus kabur dari situ, gitu. Tapi dengan pedenya kita bilang apa? Aku orang Kristen, aku orang Advent, taruh di bio Instagram gitu kan, ya. Seperti Yunus, aku orang Ibrani kata Yunus, beda banget dia. Padahal kelakuannya nggak begitu. Kemudian dengan pedenya kita akan ngomong ke orang lain ya Tuhan adalah Tuhan yang begini, begini, begitu, begitu, begitu. Ya, yang menciptakan eh, langit dan laut dan darat dan lain sebagainya. Tapi kelakuannya justru tidak menuruti Tuhan yang kita deskripsikan tadi. Ya, apakah pesan yang sama? Apakah pesan yang sama itu berdampak bahwa kelakuannya sama? Tapi semoga pesannya sama, tapi kelakuannya nggak sama ya. Seperti itu ya. Semoga kita nggak berusaha kabur dari hadapan Tuhan, kabur meninggalkan bait suci, kabur meninggalkan karunia nubuat. Ya, semoga waktu kita bilang aku ini orang Kristen, aku ini orang Advent, ya kita benar-benar lakukan itu yang sebagaimana harusnya orang Kristen dan orang Advent lakukan. Ya, semoga waktu kita bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang begini begitu, yang menjadikan langit dan laut dan darat dan semua mata air, ya kita juga menurut pada Tuhan itu ya karena langit dan laut dan darat pun menurut, kenapa kita enggak? Ya, harusnya seperti itu ya. Dan ada satu orang lain ya yang juga tertidur di kapal ya. Dan waktu dia tertidur, kapalnya itu terkena badai dan orang-orang di kapal itu semuanya ketakutan. Tapi bedanya orang ini ya melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, itu adalah Yesus ya. Jadi waktu Yunus gagal, Yesus berhasil. Yesuslah yang menggenapi Yunus. Ya. Kalau di akhir zaman ini kita merasa terbeban untuk menyampaikan pesan yang kita pikir ini terlalu berat ya, harusnya jangan saya gitu ya. Harusnya jangan kita yang dikasih karunia ini harusnya gitu. Kalau bisa janganlah ada karunia ini. Ya, perhatikanlah Yesus. Yesus berhasil menggenapi apa yang Yunus lakukan dan pasti dia akan memampukan kita supaya kita berhasil juga dalam menyampaikan pekabaran ini. Ya, silakan Bill tanggapannya. Iya, terima kasih ya. Saya rasa ya ini eh, saya suka sekali ya dengan pelajaran ke-13 ini ya. Ini baru cerita pertama yang menggambarkan tentang peristiwa akhir zaman dan yang langsung ditekan adalah bukan kepada siapa kita bawa pesan ini, tapi kepada pembawa pesannya, yaitu kita gitu kan. Pembawa pesannya adalah kita yang quote unquote eh, menjadi seperti Yunus gitu kan. Jadi seperti Yunus. Walaupun tadi Mas Jansen sudah bilang bahwa kegagalan Yunus itu dipenuhi ya oleh oleh Yesus gitu kan. Dan kalau kita teruskan cerita Yunus ini sendiri kan sebenarnya ironis kan bahwa kaburnya Yunus atau ketakutan Yunus itu sebenarnya bertolak belakang dengan hasil KKR-nya gitu. Kalau boleh saya bilang gitu kan. Ya kan orang yang paling gak niat malah 100% dibaptis ini kan gila. Cerita Yunus ini. Nah, maksud saya seperti ini. Jangan-jangan ketakutan kita, keengganan kita gitu ya, kalau ini dibilang nabi enggan, ketidakmaluan kita gitu ya, nggak tahu dirinya kita karena kita takut untuk memberikan kabar ini, jangan-jangan sebenarnya hasilnya itu di luar ekspektasi kita, di luar ketakutan kita gitu kan. Jangan-jangan Tuhan mau gunakan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar ketakutan kita, kalau kita mau menurut gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang menurut saya adalah secara aplikasi ya Mas Jansen, kita harus menjawab pertanyaan, apakah kita melakukan seperti Yunus? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Yunus lari ke Tarsis, Tarsis kita apa? Gitu kan. Karena bisa jadi, oh enggak kok, saya enggak lari. Jadi maksudnya kita berpikir kita tidak lari gitu. Padahal sebenarnya kita udah bukan di Spanyol lagi, udah di mana gitu kan. Hmm. Nah, takutnya itu. Baik secara pribadi maupun gereja. Itu kan. Secara pribadi ya bisa dijawab masing-masing. Secara gereja berarti hubungannya dengan program gereja gitu kan. Program gereja kita udah di Tarsis kah? Atau udah di mana program Hmm. gereja kita? Gitu kan. Ya, ya kan memang seperti itu gitu ya. Jadi
ya ini pelajaran yang sangat baik ya menurut saya. Eh, ada satu kutipan, ya kutipan ini dari From Splendor to Shadow ya. Dikatakan demikian. Kepada Nabi Yunus datanglah firman Tuhan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Nabi itu tergoda untuk mempertanyakan hikmat panggilan itu. Tampaknya tidak ada yang dapat diperoleh dengan memberitakan pekabaran seperti itu di kota yang sombong itu. Ingat yang gadul-gadul tadi Mas Jansen udah bahas gitu ya. Ia lupa bahwa Allah yang ia layani adalah maha bijaksana dan maha kuasa. Sementara ia ragu-ragu, setan membuatnya putus asa, dan ia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ketika menemukan sebuah kapal yang siap berlayar, ia membayar ongkosnya, lalu naik ke kapal itu dan ikut dengan mereka. Yunus telah dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat. Jika nabi itu menaati perintah itu tanpa bertanya, ia akan diberkati dengan berlimpah. Namun dalam keputusasaan Yunus, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui pencobaan dan pemeliharaan yang aneh, keyakinan nabi itu kepada Allah harus dihidupkan kembali. Ya, kalau bagi kita yang merasa, wah, panggilan ini bukan buat saya. Wah, panggilan ini bukan buat kita. Ya, mungkin Yunus juga berpikir seperti itu. Selain dia takut ya, ya ini bukan saya lah, carilah siapa gitu. Ya kan, gue kabur aja. Ya, tapi ingat, jangan sampai ya Tuhan menegur kita seperti Tuhan menegur Yunus gitu kan. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, ya Tuhan akan membuat bagaimanapun caranya untuk kita berbicara. Tentu tanpa memaksakan kehendak bebas kita gitu ya. Tapi di akhir cerita ini kan akhirnya Yunus bersedia untuk dituntun Tuhan. Dan lihat hasilnya. Luar biasa gitu ya. Jadi ketersediaan kita atas jawaban kita terhadap panggilan Tuhan itu saya rasa sangat penting ya, terutama di momen-momen akhir zaman. Mungkin itu, Mas Jansan. Ya, ya, terima kasih Bill. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua ya. Sekarang kita Ya. ke kitab Daniel. Tolong bacakan Daniel 5 ayat 1 sampai 4. Daniel. Ayat 1 sampai 4. Tulisan di dinding. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ya, jadi di sini Belshazzar ya memerintahkan hamba-hambanya untuk membawa bejana-bejana ya, peralatan-peralatan yang diambil Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem. Oke. Pertanyaannya, kenapa Belshazzar pengen mengadakan perjamuan dengan bejana-bejana itu? Ya, karena ya di sini Belshazzar ini mau membuat ulang sejarah ya. Dia mau memperingati kemenangan Babel atas Yerusalem ya. Dan secara spesifik dia mau memperingati kemenangan dewanya Babel atas Tuhannya Israel. Ya, makanya dia memperingatinya dengan mengambil bejana-bejana peralatan-peralatan yang dari bait suci itu. Maksudnya apa? Ini nih bukti kalau kami sudah menaklukkan Israel. Inilah bukti kalau Tuhannya mereka sudah kalah. Peralatan dari bait sucinya aja sekarang kita pakai minum-minum. Iya, Ya, kira-kira gitu ya. Dan dikatakan di ayat 4 itu ya, mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa. Oke, jadi jelas sekali bahwa ini ada ritual keagamaannya di dalamnya. Ini bukan hanya pesta biasa, tapi pestanya merayakan dewa mereka iya, atas kemenangannya terhadap Tuhannya Israel. Makanya di ayat 4 dikatakan mereka memuji dewa-dewa. Ya, jadi ada ritual keagamaannya. Dan perhatikan dewanya dari apa? Dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Itulah dewa-dewa yang disembah oleh Belshazzar dan orang-orangnya ini. Oke, saya ulangi. Dewa-dewanya dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu. Ingat apa, Bill? Emas, perak, iya. tembaga, besi. Apa yang kita ingat? Patung. Patung, betul ya. Patung di Daniel 2
yang ada di mimpinya Nebukadnezar itu terbuat dari emas kepalanya, perak dada dan lengannya, ya. Pinggangnya dari tembaga, kakinya dari besi, ya. Di situ ada kayu, itu yang berbeda ya. Kemudian hancur oleh batu. Oke. Ini logam yang sama dengan logam yang ada di mimpi Nebukadnezar di pasal 2. Dan kita sudah tahu ya Daniel 2, saya asumsikan semuanya sudah tahu, logam-logam yang di Daniel 2 itu kan melambangkan kerajaan yang akan lenyap, ya. Dari emas sampai besi itu kan semuanya akan lenyap. Oke, sekarang logam-logam yang melambangkan kerajaan yang akan lenyap itu, logam-logam itu malah dijadikan dewa, malah disembah oleh Belshazzar. Ya. Berarti di sini Belshazzar secara tidak langsung ya, eh, dia sedang melawan pengaruhnya Nebukadnezar. Dia sedang melawan pengaruh dari leluhurnya sendiri, yaitu Nebukadnezar. Ya. Karena kita tahu di akhir pasal 4 kan Nebukadnezar sudah bertobat. Ya. Sekarang Nebukadnezar sudah bertobat, muncullah ini keturunannya ini si Belshazzar. Ya, Belshazzar malah mendewakan logam-logam yang ada di mimpinya Nebukadnezar. Ya itu kan apa istilahnya? Ya berarti dia secara terang-terangan mau melawan legasinya Nebukadnezar kan begitu ya. Tapi bukan hanya dia mau melawan Nebukadnezar, karena dia mau melawan Allah juga. Kenapa? Di balik Nebukadnezar ada Allah. Ingat Nebukadnezar sekarang sudah jadi penyembah Allah. Ya sebenarnya sekarang sudah mati sih di cerita ini ya. Tapi maksudnya di akhir hidupnya Nebukadnezar sudah jadi penyembah Allah. Waktu dia mau melawan legasinya Nebukadnezar yang sudah bertobat itu berarti dia melawan Allah juga. Belshazzar sangat membenci Allah berarti ya dalam kisah ini ya. Oke, ada banyak sekali detail yang bisa kita bahas di seluruh pasal 5 ini ya. Tapi mohon maaf waktu kita nggak cukup. Jadi kita percepat langsung ke akhir ceritanya. Ayat 30 Will. Oke, Daniel 5 ayat 30. Dan pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Iya, di malam itu juga dia mati. Di malam itu juga Babel jatuh. Ya, jadi ini ironisnya ya. Di hari yang sama dia mau merayakan kemenangan Babel atas Israel, merayakan kemenangan dewa mereka melawan dewa Israel. Dia puji itu dewa-dewa dari logam-logam itu. Di malam yang sama dia mati, di malam yang sama Babel runtuh, gitu ya. Sekarang kita bandingkan ini dengan Yesaya 44 ayat 24. Tolong dibuka, Bil. Yesaya 24, Sorry, 44. 44. 44 ayatnya yang 24. Oke. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Oke, saya jelaskan dulu konteksnya Yesaya 44 ya. Jadi, Yesaya 44 ini adalah pidato tentang penebusan dan keselamatan. Oke. Puncaknya, klimaksnya Yesaya 44 nanti adalah pewahyuan bahwa Tuhan membangkitkan Kores. Ya. Kenapa Tuhan membangkitkan Kores? Karena Kores ini akan Tuhan gunakan untuk memulihkan Yehuda sesuai janjinya, sesuai janji Tuhan. Oke. Jadi konteksnya Yesaya 44 adalah Tuhan membangkitkan Kores untuk memulihkan Yehuda sesuai janjinya. Itu ya. Nah, perhatikan di sini ya, ada penggambaran penciptaan di ayat 24 ini. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Oke, menjadikan segala sesuatu, membentangkan langit, menghamparkan bumi itu gambaran penciptaan kan? Ya. Jadi argumennya adalah karena Tuhan itu adalah pencipta, ya, pasti dia mampu menebus Israel. Itu poinnya. Ya. Menciptakan saja, ya, dia mampu, apalagi menebus Israel, pasti dia mampu. Itu argumennya. Oke. Lanjutkan Bill, ayat 27 sampai 28. 27 sampai 28. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya, disebut di sini ya nama Kores ya. Jadi
Kores, dia adalah gembalaku. Maksudnya Kores adalah gembala yang ditunjuk oleh Tuhan, gembala yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Karena Kores yang akhirnya menaklukkan Babylon. Kores yang akhirnya mengalahkan Babel terjadi tahun 539 sebelum Masehi. Ya. Dan waktu Kores mengalahkan Babel, ya, Kores memulangkan orang-orang Yahudi yang di tahun Babel itu supaya kembali ke tanah air mereka. Dan waktu mereka kembali ke tanah air, ya mereka membangun kembali Yerusalem, membangun kembali Bait Suci. Oke, jadi Kores di sini ya sudah dinubuatkan untuk mengalahkan Babylon, untuk membebaskan Israel. Tapi ada satu penggambaran yang menarik di sini, ya, di ayat 27 ya, penggambaran tentang sungai-sungai yang kering. Nah, ini yang menarik. Apa maksudnya sungai-sungai yang kering? Ya, tolong Bill bukakan pelajaran hari Rabu, paragraf 1. Ya, di situ ada keterangan tentang apa maksudnya sungai-sungai yang kering. Pelajaran hari Rabu, paragraf yang pertama. Saya bacakan. Ya, Salah satu kekuatan Babel adalah cara Sungai Efrat mengalir di bawah temboknya, menyediakan pasokan air yang tidak terbatas bagi kota itu. Itu juga terbukti menjadi kelemahannya. Nitokris, seorang ratu Babilonia kuno, telah menciptakan pekerjaan tanah di sepanjang sungai untuk mengembangkannya sebagai jalur menuju kota. Dan dalam prosesnya telah mengalihkan sungai menjadi rawa agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Kores menyadari bahwa dia dapat melakukan hal yang sama, mengeringkan Efrat dengan cukup sehingga dia dapat dengan nyaman mengiring pasukannya ke bawah tembok. Begitu berada di bawah tembok kota, dia menemukan tembok pertahanan yang mengikuti sungai melewati kota tidak dijaga dan kota itu runtuh dalam satu malam. Sejarawan Yunani kuno Herodotus memberitahu kita bahwa mereka yang tinggal di pusat Babel tidak tahu bahwa penggiringan kota telah runtuh, bahwa pinggiran pinggiran. kota telah runtuh. Ya, Karena itu adalah waktu perayaan dan semua orang menari dan memanjakan diri dalam kesenangan. Herodotus, The Historist Tom Holland, Translation New York Penguin 2015, halaman 94. Dapatkah Anda ada keraguan bahwa ini adalah pesta yang sama seperti yang digambarkan dalam Daniel 5? iya. Jadi kenapa di Yesaya tadi ada penggambaran sungai yang kering ya? Karena memang melalui keringnya sungai itulah cara Hmm. Kores mengalahkan Babel ya. Jadi Kores mengeringkan sungai Efrat ya supaya eh, dari bawah tembok kota itu ya dia bisa masuk. Kalau sungainya kering kan apa pasukan-pasukannya bisa lewat bawah tembok itu kalau sungainya kering. Nah dari bawah itu masuk dan akhirnya ditemukan bahwa kotanya itu nggak dijaga. Kenapa kotanya nggak dijaga? Menurut catatannya Herodotus, ya Herodotus ini adalah sejarawan kuno yang sangat besar, ya. Bahkan dia disebut bapak ilmu sejarah. Oke, jadi ini dikonfirmasi oleh catatan di luar Alkitab juga. Menurut Herodotus, ya, orang-orang yang ada di pusat Babel itu apa istilahnya? Terlalu sibuk untuk perayaan. Ya mereka menari, ya mereka minum. Ya. Ingat tadi di Daniel 5, Belshazzar mengadakan apa? Mengadakan perayaan. Ya. Hmm. Itu di malam yang sama kan dia jatuh. Artinya di malam yang sama dia merayakan, di malam yang sama Kores mengeringkan sungai. Waktu pasukannya masuk ya nggak ada yang siap. Semua orang di Babel tuh lagi fokus perayaan, nggak ada yang siap. Kalahlah Hmm. mereka di malam yang sama. Ya, jadi cara Kores menaklukkan Babel adalah dengan mengeringkan sungai Efrat. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Masih pembacaan terhadap kitab Yesaya. Kita nggak bisa baca semua ayat, tapi kita baca ayat-ayat kuncinya ya. Yesaya 45 ayat 13. Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Ya, akulah maksudnya Tuhan di sini ya. Tuhanlah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Oke. Jadi ini memang ya sebuah hal yang cukup aneh ya kalau kita pikir-pikir ya. Bagaimana mungkin justru ada seorang raja asing yang menyelamatkan Israel ya. Karena kalau kita melihat di catatan sejarah sebelum Kores ya, setiap raja asing dari bangsa-bangsa lain itu selalu apa istilahnya? Selalu jahat ke Israel.
entah Raja Asyur, Sanherib tadi di peristiwa Yunus itu jahat sekali ke Israel. Ya makanya wajar juga sebenarnya kali Yunus itu nggak mau ya karena Sanherib itu sangat jahat. Raja Babel ya Nebukadnezar sendiri jahat loh ke Israel walaupun akhirnya dia bertobat ya. Belshazzar juga jahat. Jadi entah Raja Asyur, entah Raja Babel, raja-raja sebelumnya, raja-raja asing yang ditemui oleh Israel itu selalu jahat ke Israel. Sekarang muncullah Kores ini ya. Bagaimana mungkin raja asing bisa baik sekali ke Israel? Itu pasti Tuhan yang menggerakkan itu maksudnya. Makanya akulah yang menggerakkan Kores, Tuhanlah yang menggerakkan Kores, ya kan? Seorang raja asing bisa sampai menyelamatkan Israel, itu pasti adalah hasil pemeliharaan Tuhan, hasil providence-nya Tuhan. Ya. Dan bahkan itu ada keterangan yang sangat menarik gitu ya. Tanpa bayaran, tanpa suap. Jadi raja ini nggak minta upeti, nggak minta apa-apa. Udah, lepasin aja orang Israel gitu aja. Itu Kores ya. Jadi Kores ini adalah seorang, kita bisa bilang apa? Seorang yang menjalankan maksud Tuhan ya untuk melepaskan Israel. Kita sebut gitu aja ya. Ya. Sampai sini dulu, silahkan tanggapannya, Bill. Ya, pelajaran yang sangat penting ya bagi kita ya. Ya, momen di mana kita meninggikan diri gitu kan, atau mengutamakan hal lain selain Tuhan, ya, dan berpesta karenanya, gitu ya. Ya itu hati-hati ya saudara. Biasanya yang seperti itu tidak lama lagi akan hancur. Bahkan dalam konteks ini instan ya, nggak bukan lama lagi, malam itu juga, gitu instan. Dan itu luar biasa. Dan ada banyak detail benar tadi, Mas Hansen kita nggak ada waktu, tapi ada banyak detail yang kita nggak sentuh ya. Makanya saya akan kasih satu kutipan Mas Hansen untuk kita. Baik, ini kutipan yang sangat bagus ya menurut saya. Karena bagian ceritanya tadi kita ada miss. Kutipannya seperti ini. Belshazzar bersalah karena ia memiliki hak istimewa untuk mengetahui dan melakukan yang benar, dan memimpin orang lain di jalan yang benar, tetapi menolak untuk mengindahkan terang yang telah Allah izinkan untuk bersinar di jalannya. Ia memilih setiap kesempatan untuk mengenal Allah. Ia memiliki setiap kesempatan untuk mengenal Allah dan kebenarannya, tetapi ia tidak akan menyangkal dirinya sendiri untuk mengetahui dan melakukan kebenaran. Sekarang di tengah-tengah penyembahan berhala dan penentangannya yang paling nyata terhadap Allah, tangan yang tak berdarah itu menuliskan kehancurannya. Itu maksudnya jari yang di dinding itu ya. Jadi Belshazzar itu bukan orang yang tidak tahu karena ada sejarahnya, ada histori, ada legacy yang diturunkan oleh Nebukadnezar gitu kan. Jadi Hmm. Belshazzar ini bukan cuma orang yang tidak tahu, bukan cuma orang ignoran, tapi memutuskan untuk menentang secara lantang gitu ya. Jadi ini Hmm. bukan orang yang tidak berhikmat dalam arti dia dia masa bodoh saya, tapi dia memang secara terang-terangan gitu kata yang dipakai di sini. Dan ya kita lihat nanti signifikansinya kepada akhir zaman ya, bagaimana orang memilih Tuhan itu bukan lagi karena mereka tidak tahu, gitu, bukan lagi karena mereka nggak mau tahu, tapi mereka sudah tahu dan mereka tetap memilih keputusannya sendiri, tetap memilih dewanya sendiri, gitu ya. Dan itu pelajaran yang sangat bagus ya bagi kita. Mungkin itu Mas Jansen. Ya. Oke, terima kasih, Bill. Ya. Sekarang ya, ada satu pembahasan yang menarik karena ternyata di kitab Wahyu juga ada catatan tentang Sungai Efrat itu, Will. Hmm. Ya. Dan kita baru belajar juga tentang pengeringan Sungai Efrat oleh Kores. Kira-kira apa maksudnya dan apa hubungannya, Bill? Silahkan. Ya, baik. eh Kembali lagi saya akan berikan keterangan gitu ya dari commentary Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ. Oke. Jadi yang Mas Jansen katakan itu itu adalah dari pengeringan Sungai Efrat. Itu adalah penggambaran terhadap ada peristiwa pengeringan sungai gitu ya. Itu adalah bagian dari ketujuh malapetaka yang ada di Wahyu 16 ya, dimulai dari Wahyu 15. Nah, jadi ada baiknya untuk kita mengetahui konteksnya secara besar karena nanti kalau kita cuma ambil karena itu terjadinya di malapetaka yang keenam gitu kan. Nanti kalau kita cuma langsung ke Hmm. 6, wah ini apa tiba-tiba ada kering-keringan gitu kan. Kita bingung maksudnya. Jadi kita Hmm. sejenak kita harus kembali ke peristiwa sebelumnya. Ini akan sangat singkat saya buat ya. Ini sudah saya rangkum. Pertama, kita harus lihat dari mulai Wahyu 12 gitu ya. Di Wahyu 12 dan 13 itu ada penggambaran kemarahan bangsa-bangsa terhadap umat sisa Allah gitu ya. Kita tahu ceritanya ya. Nah, di Wahyu 14 ada penggambaran peringatan Allah terakhir. Penggambaran tiga malaikat gitu kan. Jadi mereka Hmm. melawan, Tuhan kasih kesempatan terakhir untuk bertobat.
Nah, sekarang pembahasan kita itu beralih pada tanggapan Allah terhadap kemarahan bangsa-bangsa tadi. Dan di Wahyu Mhm. 15 dan 16 itu menjelaskan pelaksanaan murka ilahi dalam bentuk pencurahan 7 cawan malapetaka. Jadi 7 cawan malapetaka atau 7 malapetaka gitu ya. Atau 7 tulah, banyak banyak terjemahannya gitu ya. Tapi saya di sini pakai 7 cawan malapetaka, 7 malapetaka gitu ya. Mhm. Itu adalah penghukuman Tuhan. Itu adalah God's judgment gitu ya. Nah, penafsiran historisnya itu terjadi setelah pintu kasih yang tertutup. Setelah pekabaran 3 malaikat sudah semua orang sudah dengar gitu ya, orang semua sudah tahu dan membuat keputusannya, memilih hal yang salah, baru 7 malapetaka ini ada. Sehingga dengan demikian ke 7 malapetaka ini bukan untuk menarik orang kepada Tuhan. Itu tujuannya. Nah, itu penting ya. Jadi bukan bukan kayak Tuhan buat tulah, Tuhan buat kekacauan, jadi Supaya orang bertobat. supaya orang bertobat. Enggak, itu udah Enggak. lewat bro gitu. Oke. Udah Oke. lewat, sorry sorry nih ya. Itu udah lewat. Mhm. Jadi ini penghukuman, ini jawaban Tuhan terhadap pilihan mereka sendiri yang melawan pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14. Oke, jadi itu ingat konteksnya. Nah, dari mana kita tahu ini terjadi ya? Penafsiran ini dari mana? Itu dari Wahyu 15, Springboard Passage-nya atau ayat batu loncatannya menuju Wahyu 16. Di Wahyu 15 ayat 8 itu dikatakan seperti ini. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke 7 malapetaka dari ke 7 malaikat itu. Nah, di sini ada peristiwa bait suci dipenuhi asap. Di mana? Di perjanjian lama, peristiwa yang bait suci dipenuhi asap gitu kan? Ada dua di sini ya. Pada saat momen penghabisan di padang gurun, bait suci di padang gurun, di Keluaran 40 dan di Salomo. Nah, saya akan baca yang di Salomo ya. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pertanyaannya, apa fungsi iman? Imam, sorry, apa fungsi Imam. imam pada saat itu? Imam itu adalah perantara. Jadi kalau Mhm. dikatakan imam tidak bisa menyelenggarakan kebaktian, berarti dia tidak bisa menjadi perantara, gitu kan? Dia tidak bisa lagi bisa jadi perantara. Artinya pada saat penggambaran pada saat ada asap atau ada awan yang menutupi bait suci itu artinya tidak ada lagi masa perantaraan, tidak ada lagi masa belas kasihan. Masa belas kasihan sudah ditutup, udah nggak ada lagi. Mhm. Mhm. Ya, jadi itu pembuktiannya, gitu ya. Jadi itu singkat, itu konteksnya ya. Sekarang kita masuk ke malapetakanya gitu. Nah, ada 5 malapetaka pertama yang terpisah secara unik gitu ya dari malapetaka ke-6 dan ke-7. Di malapetaka 1 sampai 5, terutama 1 sampai 4 gitu ya. Itu malapetakanya banyak ya, ini banyak komentator bilang itu literal, tapi banyak juga yang berkata simbolik gitu ya. Karena kalau kita bilang literal pun bisa, kalau kita bilang simbolik pun mungkin bisa gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Malapetaka pertama. Ini saya kutip apa namanya langsung malapetakannya gitu ya karena ada pembicaraannya. Misalnya ini ya Wahyu 16 ayat 1 sampai 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka. Oke, ini yang pertama ya. Ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patungnya. Nah, orang yang baca ini, oh bisul, apakah literal bisa jadi penyakit gitu ya. Ketiga, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah, sama, gitu ya. Ayat 4, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ayat 8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak mau bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi kita lihat malapetaka 1 sampai 4 itu seolah-olah berlaku kepada seluruh penduduk general gitu ya. Karena yang di apa pengaruhnya itu bukan kepada individunya tapi kepada lingkungannya gitu. Darah lah, matahari, apa namanya penyakit gitu ya. Nah, sampai di malapetaka yang kelima ini unik. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Lihat ya, ini komentarnya yang sangat unik. Sementara 4 malapetaka pertama telah mempengaruhi manusia secara umum, malapetaka kelima ini berbeda. Kenapa?
Karena malapetaka kelima yang di ayat 10 tadi itu dicurahkan ke tahta binatang. Ya, kita tahu penggambaran binatang itu ya, yang di Wahyu 13, yang adalah pusat otoritas setan yang melawan Tuhan. Nah, hal ini mengacaukan seluruh kerajaannya, menimbulkan kegelapan total. Ini paralel dengan malapetaka ke-9 di Mesir. Ya, orang-orang berdosa menderita hebat, tetapi tetap tidak bertobat. Justru mereka menghujat Allah. Penolakan terhadap pekabaran tiga malaikat membutakan hati mereka, sehingga mereka terus-menerus menentang Allah sampai akhirnya terlambat gitu ya. Ingat, udah nggak ada lagi kesempatan. Oke, jadi ini kita rangkum secara cepat. Ingat, empat malapetaka pertama, malapetaka kelima berbeda karena langsung diberikan kepada pusat otoritas setan, yaitu kuasa binatang. Jadi ada terpengaruh kuasa binatang. Nah, sekarang kita masuk ke malapetaka keenam yang adalah penggambaran tadi sungai-sungai kering gitu ya. Jadi saya harus jelaskan yang tadi dulu. Itu ada di ayat 12 sampai 16. Jadi kita akan baca. Malapetaka keenam berbeda dari lima tulah sebelumnya atau lima malapetaka sebelumnya. Karena ia memperkenalkan akhir sejarah bumi. Ia menggambarkan persiapan untuk pertempuran terakhir. Oke, ingat ya. Kita baca sekarang isinya. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Oke, kita lihat sekarang. Malapetaka ke-6 itu menandai awal klimaks dari konflik besar. Oke. Di malapetaka ini ada penggambaran ya. Sungai Efrat yang mengering untuk mempersiapkan raja dari timur gitu kan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa maksudnya Sungai Efrat mengering? Ya. Pengeringan simbolik dari Sungai Efrat ini udah jelas merujuk kepada peristiwa yang tadi Mas Jansen baru bahas. Ya, yang ada di Daniel 5 gitu ya. Di mana jatuhnya Babel karena Sungai Efrat ini kering, Kores atau Medio Persia ya, kerajaan setelah Babel menyerang. Ya. Dan gambaran ini sepenuhnya diambil dari kejatuhan Babel kuno yang tadi ya di Perjanjian Lama. Dengan kehancuran Babel kuno, Allah bermaksud membebaskan umatnya dari penindasan dan membawa mereka kembali dari pembuangan ke tanah air mereka. Penggenapan dari Yeremia 50 gitu ya. Maka pengeringan Sungai Efrat berfungsi sebagai persiapan bagi pembebasan Israel. Ingat itu ya, persiapan bagi pembebasan Israel. Itu persiapannya, bukan pembebasannya, tapi persiapannya. Gitu ya. Nah, sama seperti pengeringan mendadak Sungai Efrat dalam sejarah membawa kejatuhan Babel kuno, ini ayat-ayat yang tadi kita sudah bahas, demikian pula secara simbolik, pengeringan besar Efrat mendahului keruntuhan Babel akhir zaman. Gagasan ini memberi keyakinan kepada gereja Kristus akan kepastian kejatuhan Babel di akhir zaman. Sebagaimana Babel dulu, Babel kuno, Babel literal dulu itu jatuh karena kering Sungai Efrat. Sungai Efrat itu menjadi awal dari penghancuran Babel, maka seperti itu juga lah keyakinan kita terhadap penggenapan janji Allah bahwa Babel akhir zaman nanti, Babel yang adalah simbol dari kekuasaan yang melawan Tuhan di akhir zaman, itu juga akan hancur, gitu ya. Nah, Hmm. Yohanes penulis Wahyu menjelaskan bahwa Sungai Efrat di Wahyu ini harus dipahami secara simbolik, bukan kayak ada sungai gitu di akhir zaman nanti kering gitu, bukan kayak gitu. Nah, di Wahyu 17 ayat 15 dia kasih tahu maksudnya apa. Ya, kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum bahasa. Hmm. Jadi Sungai Efrat dengan demikian itu adalah sebuah simbol yang dipakai Wahyu ya, melambangkan masyarakat dunia dan otoritas sipil mereka yang mendukung otoritas keagamaan Babel di akhir zaman. Jadi wanita Babel itu duduk di atas otoritas sipil gitu kan, duduk di atas tempat yang banyak airnya, gitu ya. Nah, kalau tempat yang banyak air ini kering, artinya apa? Pengeringan simbolik Sungai Efrat menandakan kuasa-kuasa sekuler dan bangsa-bangsa dunia yang selama ini mendukung Babel akan menarik dukungan mereka dari sistem keagamaan tersebut. Nah, ada banyak yang yang apa menafsirkan kenapa mereka menarik diri gitu kan. Kalau misalnya penafsirannya ini dari kitab Wahyu itu sendiri. Ya ada banyak alasan, tapi kalau kita lihat dari runtutan peristiwa malapetakannya, kita bisa lihat ada kemungkinan bahwa bangsa-bangsa bumi ini kecewa karena ketidakmampuan Babel mempertahankan dirinya.
Ingat ya, 4 malapetaka pertama kepada seluruh manusia gitu kan. Mereka tersiksa nih. Malapetaka kelima Hmm. sekarang Babelnya juga kena. Jadi seolah-olah Babel ini nggak mampu gitu. Wah, katanya jago, katanya katanya lukanya sembuh gitu ya. Mana? Masa ini kita semua kacau gitu ya. Rasanya Hmm. nggak mampu. Ya. Sementara itu umat setia Allah berada di bawah perlindungannya dan tampaknya tidak terkena dampak malapetaka. Gitu ya. Jadi kekecewaan mereka kolektif akhirnya menarik diri. Gitu. Nah, sekarang kita lihat apa makna dari Raja Timur. Ya, Raja Timur ini adalah rujukan terhadap Kristus yang adalah penggambaran dari Raja Timur yang menyelamatkan bangsa Israel di zaman dulu yang yang didahului oleh pengeringan Sungai Efrat. Yaitu apa rajanya tadi yang Mas Yansen sebut? Itu adalah Kores. Ya. Adegan dalam Wahyu 16 ayat 12 menjelaskan lebih lanjut peristiwa terkenal mengenai penaklukan Babel kuno oleh Kores. Kores disebut sebagai Mesias Allah ya, sebagai penyelaman Allah gitu ya, pembebas. Dan disebut datang dari arah terbit matahari atau datang dari arah timur. Nah, pengeringan Sungai Efrat membuka jalan bagi Kores dan pasukannya yang tadi kita udah bahas ya, menyerbu Babel. Nah, Yohanes menggunakan peristiwa historis ini untuk menggambarkan persiapan menuju pertempuran terakhir antara Kristus dan setan. Kitab Wahyu mengambil kisah penaklukan Babel kuno yang sungai Efratnya kering dan Kores pembebasnya dan oleh Kores dan pembebasan Israel sebagai jaminan bahwa Kristus bersama bala tentaranya juga akan menjatuhkan Babel akhir zaman dan memberikan pembebasan final bagi umatnya. Gitu ya. Nah, ada pelambangan lain yang adalah bagian dari peristiwa ini ya Mas Jansen yang saya rasa harus kita bahas juga supaya lengkap gitu ya. Karena nanti jadinya setengah gitu. Nah, tapi ini saya akan bahas secara cepat aja. Ada pelambangan tiga roh najis yang menyerupai katak gitu ya. Ini banyak penafsiran apa maksudnya tiga roh najis keluar dari mereka. Ya, kita bisa lihat itu adalah Tritunggal setan ya, tiga roh najis itu naga, binatang dan nabi palsu. Nabi palsu ini adalah kata lain dari binatang dari dalam bumi gitu ya. Jadi dia nggak sebut binatang dari dalam bumi, dia sebut naga, binatang dari dalam laut, dan binatang dari dalam bumi diganti jadi nabi palsu. Kenapa? Karena kalau kita baca Wahyu 13, binatang dari dalam bumi itu kita udah bahas ya di pelajaran sahabat lalu. Kalau saudara lupa, nonton sahabat lalu gitu ya. Kita bahas bahwa perannya itu adalah sebagai persuader, sebagai apa? Apa apa itu namanya bahasa Indonesianya? Penggoda, penggoda. Penggoda gitu ya, penggoda, penipu. Nah, sama seperti nabi palsu, penggoda dan penipu gitu ya, membujuk orang. Nah, lalu disimbolkan menggunakan katak. Katak ini apa sekarang? Katak ini adalah hewan najis gitu ya. Katak ini adalah hewan najis dan katak ini mengingatkan kita pada malapetaka tulah di Mesir ya, di Keluaran 8. Dan kalau saudara-saudara ingat, katak itu adalah tulah terakhir yang mampu ditiru oleh apa? Oleh penyihir-penyihir Mesir. Jadi kan tulah pertama air Hmm. dari darah ditiru. Terus katak ditiru. Tapi setelah itu udah nggak bisa ditiru lagi. Jadi dari konteks ini, dari konteks cerita gitu ya. Demikian pula, ketiga roh najis seperti katak ini adalah malapetaka keenam, adalah usaha terakhir setan untuk memalsukan pekerjaan Allah. Jadi sebelum mereka itu, tadi kan Sungai Efrat udah kering nih, udah ditarik ini kan, udah nggak ada dukungan. Nah, untuk menarik kembali dukungan, untuk menggoda kembali gitu ya, maka dibuatlah mujizat terakhir seolah-olah bisa meniru mujizat Tuhan. Nah, sehingga Hmm. mujizat adalah bagian dari penyesatan setan di akhir zaman agar manusia memilih penyembah tunggal setan daripada Allah yang benar. Maksudnya apa? Setan akan membuat apa namanya tipuan terakhir, tipuan terbesar terakhir gitu ya, yang mampu membuat orang percaya pada dia. Nah, ada banyak penafsiran ya, Mas Jansen, yang terhadap roh najis ini ada yang bilang ini adalah doktrin gereja, misalnya adalah, saya mungkin partial setuju ya, misalnya adalah kebenaran tentang roh-roh halus gitu ya, tentang state of the dead, tentang orang mati itu kemana, hantu dan sebagainya macamnya. Saya rasa itu adalah penipuan, salah satu penipuan. Ya, saya percaya itu. Dan yang lainnya mungkin, yang kita mungkin belum 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 apa secara 100% tahu saat ini gitu ya. Tapi ingat itu adalah penipuan terakhir. Karena setelah itu udah nggak ada lagi, udah nggak bisa gitu kan. Karena setelah itu akan ada peperangan di Armageddon itu katanya peperangan terakhirnya di Armageddon. Ya ini ada keterangan bahwa ya ini saya rasa Mas Yasa lebih paham ya dibandingkan saya. Tapi eh, Armageddon dari bahasa Ibrani, Har gunung, Megiddo itu adalah nama kota ya, nama kota di bagian utara. Dan kalau kita ingat bahwa eh, Armageddon ini adalah salah satu kota benteng gitu ya. Ah, Megiddo itu adalah bukan Armageddon. Megiddo itu adalah satu kota benteng. Karena kalau kita lihat struktur eh, apa namanya, bukan struktur geografisnya Israel tuh semua bangsa itu selalu menyerang dari utara gitu ya. Karena kalau dia nyerang dari
dari timur itu nggak bisa, nggak mampu gitu kan, karena itu gurun. Orang nggak bisa nyebrang. Jadi Babel Persia semuanya dari utara gitu. Nah, port city apa kota pertama dari utara itu adalah kota Megiddo. Nah, ini ada cerita yang unik ya sebagai penutup dari keterangan ini. Penulis komentar ini Ranko Stefanovic itu adalah ya PhD di Andrews University ya, dan dia sebagaimana annually-nya dia bawa anak-anak PhD-nya untuk ke Israel gitu kan untuk lihat secara langsung gitu. Jadi dia cerita, ini saya ceritakan cerita dia, dan saya rasa ini bisa memberikan keterangan ya kenapa dia memilih interpretasi demikian. Jadi pada saat dia pergi ke sana, dia pergi dan ada tour guide-nya, tentu ada tour guide-nya. Dan tour guide-nya itu adalah bukan orang Advent tentunya, tapi adalah siswi PhD juga yang di Tel Aviv gitu ya. Dia kerja di tour guide orang-orang Kristen dari Amerika, dari Eropa gitu yang datang ke sana lah istilahnya. Lalu siswanya Stefanovic ini tanya ke dia, ini apa namanya? Mana Gunung Megiddo-nya gitu. Karena kan arti Harumagedon itu kan Gunung Megiddo, mana gunungnya? Nah, kalau kita lihat secara geografis, sebenarnya nggak ada Gunung Megiddo karena Megiddo itu dataran rendah. Megiddo itu dataran rendah. Jadi nggak ada gunung di Megiddo sebenarnya karena Megiddo itu bukan gunung. Dia itu cuma dataran. Mungkin kata Stefano, iya memang datarannya udah agak tinggi. Kenapa? Karena kotanya itu hancur terus dibangun di atas kota, lalu hancur dibangun di atas kota. Jadi lama-lama tinggi. Tapi itu bukan gunung. Gitu. Tapi itu bukan gunung. Nah, lalu Hmm. tuh guide-nya bilang, iya, semua orang yang datang ke sini tanya hal yang sama. Mana gunungnya? Karena Gunung Megiddo. Tapi coba kamu lihat, ada gunung di Megiddo, yaitu apa? Gunung Karmel. Gunung Karmel lah gunung yang dekat dengan Megiddo. Sehingga saya di benak saya, oh, oh mungkin sama ya dengan misalnya kita ya tinggal di Jogja gitu. Orang bilang Gunung Jogja. Ya di Jogja itu mungkin Jogja, Sleman itu dataran rendah gitu. Tapi ketika orang bilang Gunung Jogja, maksudnya apa? Gunung Merapi gitu. Maksudnya Gunung Merapi mungkin. Nah sama, waktu dia bilang Gunung Megiddo adalah Gunung Karmel. Pertanyaannya sekarang Gunung Karmel itu apa? Apa signifikasi Gunung Karmel? Kita lihat Gunung Karmel itu adalah peristiwa di mana ada pertarungan rohani antara Nabi Elia dan Nabi Baal ya. Di mana Nabi Baal itu meniru, mencoba untuk membuat mujizat gitu kan. Tapi akhirnya dikalahkan oleh mujizatnya Elia. Dan pertarungan mereka di situ itu pertarungan yang mempertaruhkan penyembahan. Hmm. Pertimbangan. Jadi kita lihat simbol Megiddo itu adalah bukanlah simbol literal. Jadi nggak usah saudara cari Palestina sana ini nanti Tuhan datang di sini. Kagak ada. Maksudnya pertarungan di Harmagedon itu maksudnya apa ada? Pertarungan di mana penyembahan itu akan dipertaruhkan. Ya, sekarang mereka buat mujizat terakhir kata gitu ya, yang mampu menggoda manusia untuk menyembah Tritunggal setan, menyembah setan. Tapi di sana yang sama Tuhan, Raja dari Timur datang gitu ya untuk membebaskan. Pertanyaannya kita mau menyembah yang siapa? Menyembah yang mana? Ya, maka penutupnya apa yang harus kita persiapkan? Saya bawa dari ayat 15 ya. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sama seperti Belsazar yang tidak berjaga-jaga, hancur dalam semalam. Hmm. Di zaman nanti di akhir zaman orang yang memiliki tanda binatang juga tidak berjaga-jaga, tetapi orang yang memiliki materai Allah harus dan pasti berjaga-jaga karena Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya. Mungkin itu, Mas Jansen dari saya ya. Kalau terlalu panjang, mohon maaf, tapi ini bisa saya bawakan dari Hmm. Wahyu 16, 12 sampai 16. Mungkin itu. Iya, dan kalau nggak salah penggambaran tentang telanjang ini penggambarannya Laodikia juga ya. Benar, benar, benar. Iya, Benar, benar. jadi menariknya ini kan sebenarnya peringatannya adalah peringatan untuk orang-orang yang kita sebutnya apa ya? Fasik ya, ke tujuh Iya, malapetaka itu iya, kan. iya. Tujuh malapetaka itu bukan bukan untuk umat Tuhan. Iya, memang. Tapi dia pakai gaya bahasa yang sama seperti gaya bahasanya jemaat Laodikia. Artinya ada semacam peringatan bahwa meskipun kamu itu anggota jemaat, bisa jadi akhirnya kamu masuk ke kelompok yang ini. Kamu ya bagian dari situ. Ya, bisa jadi nanti akhirnya ke situ. Iya, Karena tujuh malapetaka ini sama sekali bukan menyerang umat Tuhan, tapi iya, peringatan yang sama diberikan ke umat Tuhan, peringatan yang sama diberikan ke orang fasik itu kan iya, menarik ya. iya, iya. Nanti di ayat 15 ini untuk aplikasi ya. Jadi waktu kita pikir, oh ini kan untuk orang fasik ya, siapa tahu nanti di akhir zaman kita jadi orang fasiknya, jadi jangan merasa aman gitu ya. Iya, Waktu kita benar. dapat nasihat supaya jangan berjalan dengan telanjang, sadar kalau diri ini telanjang, ya itu sebenarnya nasihat buat kita juga ya. Iya, Ya itu sih Bil, tanggapan dari aku sih. iya.
Terima kasih Mas Hansen. Dan memang Ranko sendiri mengakui ya, ini kan kan saya cuma kutip ya. Eh, dia banyak banyak apa namanya banyak yang bisa masih bisa kita ekstrak gitu. Mungkin karena itu belum kejadian, jadi kita belum benar-benar melihat secara. Iya, Tapi yang pasti itu bukan tentang Palestina, udah itu aja intinya. Palestina iya, literal itu bukan. bukan pasti, karena banyak sekali Iya. interpretasi kekristenan ke arah sana gitu ya. Itu terlalu banyak lah. Ada Palestina, lalu ada daerah di dekat Palestina lah. Pokoknya banyak lah yang ngaco gitu. Ya, yang pasti Ah, bukan itu, yang pasti bukan itu. Gitu. oh ya, Iya, oke. ini ya, isunya adalah penyembahan ya, saudara-saudara. Sekali lagi isunya adalah isu penyembahan. Mungkin itu, Mas Jansen, dari saya. Ya, oke. Jadi sangat menarik ya. Memang tujuh tujuh malapetaka ini ya, sangat apa? Sangat menarik kalau kita mau pelajari ya. Dan ini paralel dengan tujuh sangkakala juga, ya. Hmm. Paralel dengan tujuh sangkakala juga. Jadi salah satu kunci memahami malapetaka keenam adalah sangkakala keenam. Meskipun sangkakala keenam itu di masa lalu ya, dan Nah, malapetaka keenam belum terjadi, tapi ada paralelismenya. Itu betul ya, Bil ya? iya, Ada paralelismenya. Ya. Oke, baiklah, mari kita rangkum pelajaran kita. oke. Ya. Yang pertama adalah mengenai Yunus yang disuruh pergi ke Niniwe. Ya. Niniwe itu adalah kota besar, ya. Ta'wir Hagdola, Gadol itu artinya besar. Ya. Dan dalam kitab Raja-Raja dikatakan bahwa Raja Asyur adalah raja yang besar, ya. Raja yang Gadol. Oke. Dalam Yesaya dikatakan Raja Asyur itu Godel. Godel itu satu akar kata dengan Gadol, tapi Godel itu artinya adalah sombong. Oke. Jadi waktu dikatakan bahwa ini adalah kota yang gadol, besar, raja yang gadol, raja yang besar, raja yang godel, raja yang sombong. Maksudnya apa? Niniwe ini adalah representasi manusia yang mau meninggikan diri lebih dari Tuhan, melawan Tuhan. Ya, itulah kenapa Niniwe disebut sebagai kota besar. Ya. Dan tidak mengherankan kenapa di kitab Wahyu Babel disebut sebagai Babel besar. Artinya apa? Babel ini besar, sombong, mau meninggikan diri melawan Tuhan. Gitu ya. Dan Yunus dipanggil ke sana. Oke. Ternyata ya Yunus pergi. Perginya kemana? Ke Tarsis. Bagi yang belum tahu Tarsis itu di mana? Tarsis itu di Spanyol. Jauh sekali itu saudara. Saudara cek aja di peta. Spanyol ke Asyur. Itu beda arah dan sangat jauh ya. Gitu. Dan dikatakan bahwa Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Apa maksudnya melarikan diri dari hadapan Tuhan? Memangnya ada tempat yang tidak terjangkau oleh Tuhan yang maha hadir dan maha tahu. Ya, mau kabur kemanapun sebenarnya Tuhan hadir dan tahu. Tapi Yunus punya pikiran sendiri. Pikiran Yunus itu seperti ini. Yunus berpikir, di luar Israel, ya jauh dari bait suci yang dimana bait suci itu ada Tuhan di situ, ya. Yunus berpikir di luar Israel jauh dari bait suci karunia kenabian dan jabatan kenabian tidak berlaku lagi, ya. Jadi waktu dibilang dia jauh dari hadapan Tuhan, dia itu sebenarnya sedang jauh dari Israel, jauh dari bait suci untuk tujuan melepaskan karunia nubuat, ya, dan melepaskan jabatan kenabiannya. Itu tujuan dia, ya. Dia pikir di Tarsis sudah nggak berlaku lagi tuh karunia nubuat dan jabatan kenabiannya. Ya, itu saya mengutip dari komentarinya Cale dan Dillitz ya. Itu yang tadi ada di dokumen, jadi saudara bisa baca lagi. Langsung loncat ke ayat 9 ya. Waktu ditanya oleh para pelaut, oke. Okay, Yunus bilang kalau dia adalah orang Ibrani, ya. Orang Ibrani itu adalah penyembah Tuhan. Berarti Yunus bilang dia itu umat Tuhan itu maksudnya. Oke. Okay. Kemudian dia menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Oh, Tuhan itu yang punya langit. Ya, berarti Tuhannya ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, di atas dewanya para pelaut. Oke. Dia bilang juga Tuhannya adalah Tuhan yang menjadikan laut dan darat. Oh, berarti ini badai ini ya, itu adalah hasil tangannya Tuhannya Yunus. Kenapa? Karena Tuhannya Yunus lah yang menciptakan laut. Badainya di laut. Ya, berarti badai itu adalah kekuasaannya si Tuhannya Yunus. Ya. Dan gak ada yang salah dari perkataan Yunus. Ya, memang betul. Ya, dia adalah orang Ibrani itu betul. Memang betul Tuhan adalah Tuhan yang punya langit, pencipta laut dan darat. Betul. Tapi anehnya ya, pengakuan imannya itu nggak sejalan dengan kelakuan dia. Dia bilang dia orang Ibrani. Intinya dia adalah umat Tuhan. Tapi kelakuannya nggak kayak umat Tuhan. Dia melawan perintah Tuhan.
Ya, dia nggak menjadi orang Ibrani yang taat. Dia bilang Tuhan adalah Tuhan yang punya langit, menciptakan laut, menciptakan darat. Ya, kalau Tuhannya itu mampu menciptakan seluruh alam semesta, kenapa dia malah lawan? Alam semesta aja tunduk loh sama Tuhan, kenapa Yunus malah lawan? Jadi pengakuan imannya nggak sesuai dengan kelakuannya. Harusnya dia malu untuk ngomong kayak gitu. Ya, dia yang baru kabur malah malah bikin pengakuan iman itu malu harusnya. Kalau kita bandingkan ini dengan Wahyu 14, ya, kabaran malaikat pertama, itu pekabarannya sangat mirip dengan pekabarannya Yunus bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan langit dan laut dan darat dan semua mata air. Sangat mirip. Ya. Kalau pekabarannya mirip, apakah perlakuan kita akan mirip seperti Yunus? Gitu ya. Apakah kita akan kabur justru dari nubuatan dan bait suci? Itu yang pertama. Apakah kita hanya bisa mengaku, oh aku ini orang Kristen, aku ini orang Advent, seperti Yunus mengaku aku orang Ibrani, tapi kelakuannya nggak menggambarkan itu. Apakah kita hanya bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, tapi malah kita lawan Tuhan yang kita jelaskan itu. Jangan cuma pekabarannya Yunus, ya, yang kita ambil ya. Tapi perlakuan dari pesan itu harus kita ambil, gitu ya. Jangan seperti Yunus maksudnya gitu, ya. Itu poinnya untuk nomor satu ya. Oke. Kemudian nomor dua, ya, masuk ke peristiwa kejatuhan Babel ya. Di Daniel 5 ayat 1 sampai 4 ya, di situ Belshazzar membuat sebuah perayaan ya, memakai perkakas peralatan-peralatan bejana-bejana yang diambil dari bait suci. Ya, maksudnya apa? Dia mau merayakan kemenangan Babel atas Yerusalem. Dia mau merayakan kemenangan dewanya Babel terhadap dewanya Yerusalem. Makanya dia menghina itu peralatan bait suci itu. Kan gitu ya. Bahkan dalam perjamuan itu ya, Belshazzar mengadakan penyembahan terhadap ilah-ilah. Yang ilahnya adalah dari emas, perak, tembaga, dan besi. Perhatikan, Kak. Bahkan bukan dicatat secara acak, tapi dicatatnya secara beruntun, persis seperti logam yang ada di mimpinya Nebukadnezar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah logam-logam yang dimimpin Nebukadnezar di Daniel 2, yang harusnya itu melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan hancur, itu justru dijadikan oleh Belshazzar sebagai objek penyembahan, malah disembah sama dia. Ya, dengan begitu dia melawan Belshazzar sebenarnya. Sorry, dia melawan Nebukadnezar sebenarnya. Ya, dia melawan legasinya Nebukadnezar yang sudah bertobat dan secara tidak langsung sebenarnya dia melawan Tuhan, Allahnya Nebukadnezar. Gitu ya. Dan di ayat 30 dikatakan bahwa ya malam itu juga dia mati, malam itu juga Babel runtuh. Gitu ya. Nah, kalau kita baca Yesaya 44 sampai Yesaya 45 ya, dan bahkan pasal-pasal selanjutnya lagi, dan kita bandingkan dengan catatan Herodotus ya, yang disebut sebagai bapak sejarah itu ya. Yang menaklukkan Babylon itu adalah Kores. Dan Kores menaklukkan Babylon dengan cara mengeringkan Sungai Efrat, dan dari situ pasukannya masuk dari bawah tembok kota. Dan tembok kota sedang gak dijaga karena semua orang sedang pesta. Itu yang terjadi, ya. Dan menurut Yesaya 45 ayat 13, Tuhan itu yang menggerakkan Kores ya. Seperti itu. Oke, masuk ke poin nomor 3. Ya. Poin nomor 3 menjelaskan tentang ketujuh malapetaka yang ada di Wahyu 15 sampai 16. Yang mana ini adalah respon Tuhan terhadap kemarahan bangsa-bangsa di Wahyu 12 sampai 13. Oke, di Wahyu 12 sampai 13 bangsa-bangsa marah. Wahyu 15 sampai 16 Tuhan meresponnya dengan ketujuh malapetaka. Ya. Dan ini terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Oke. Malapetaka yang pertama sampai yang keempat itu berkaitan dengan seluruh bangsa. Ya. Jadi seluruh bangsa akan merasakan malapetaka itu. Malapetaka yang kelima secara khusus berkaitan dengan peta setan. Gitu ya. Binatang itu. Oke. Fokusnya ada di malapetaka yang keenam. Penggambaran malapetaka yang keenam itu adalah penggambaran dari kejatuhan Babel. Yaitu apa? Pengeringan Sungai Efrat. Seperti dulu, Babel pasti jatuh dengan keringnya Sungai Efrat, maka Babel rohani di akhir zaman juga pasti jatuh, digambarkan dengan keringnya Sungai Efrat. Gitu ya. Jadi kekuatan yang melawan Tuhan di akhir zaman, Babel itu akan pasti jatuh.
ya, seperti keringnya Sungai Efrat di zaman dulu itu. Kemudian Raja Timurnya ini siapa? Ya, kalau secara historis Raja Timur itu adalah Kores sendiri ya. Tapi Yesus memang menggenapi Kores ini. Maka Raja Timur itu adalah Yesus. Ya. Dan ini adalah persiapan menuju Harmagedon. Ya. Tadi Ranko Stefanovic ya dikutip oleh Bill ya menjelaskan dengan secara sangat eksaustif gitu ya tentang apa itu Harmagedon dengan merujuk berbagai peristiwa yang terjadi di Gunung Megido. Ya. Tadi yang dikutip adalah peristiwa Elia ya di Gunung Karmel ya bahwa di Gunung Megido terjadi perlawanan antara nabi-nabi palsu melawan Elia. Terjadi perlawanan antara sebenarnya itu antara setan melawan Tuhan tuh sebenarnya. Jadi perlawanan antara umat manusia yang tidak menyembah Tuhan yang berusaha untuk melawan Tuhan. Itu terjadi di lembah Megido. Ya. Jadi lembah Megido adalah peperangan rohani di akhir zaman itu. Tapi Ranko Stefanovic juga mengutip ayat lain yaitu Zakaria dan saya pribadi punya kecondongan lebih ke Zakaria. Ya, saya pribadi punya condongan lebih ke Zakaria. Kenapa? Karena eh, di Zakaria kata Megido ditulis dengan akhiran nun, benar-benar sama Megidon, bukan Megido. Ya, itu dan eh, mengenai Gunung Karmel ya itu sangat mungkin bahwa Gunung Karmel itu merujuk kepada apa pada Megiddo, tapi jaraknya sendiri ada sekian mil, ada sekian kilometer. Seperti itu sehingga penggambaran di Zakaria, penggambaran perkabungan anak sulung ya, itu bisa jadi penggambaran lain yang melengkapi penggambaran Megiddo yang ada di Gunung Karmel ya. Yang pada dasarnya kesimpulannya tadi sebenarnya nggak berlawanan sebenarnya ya Iya. kesimpulannya ya. Seperti itu. Tapi penggambaran perkabungan anak sulung itu yang menarik. Ya. Yang penting jangan memahami Megiddo itu sebagai perang literal di Timur Tengah antara Israel melawan mana gitu. Itu sama sekali nggak benar itu. Itu peperangan rohani di akhir zaman. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita tahu Sungai Efrat dulu sudah kering dan Babel sudah runtuh, ya sekarang kita harusnya yakin Babel rohani juga pasti runtuh kan? Seperti itu ya. Iya. Jadi kita yakin saja. Ya, ini memang pelajaran yang cukup sulit ya. Bahkan ini sudah dirangkum, dipotong-potong, tidak semua detail disampaikan, tetap saja sulit gitu ya. Oh, sulit. Tapi semoga kita semua semangat untuk belajar dengan teliti ya. Dan tadi ya disampaikan juga bahwa malapetaka-malapetaka itu mengambil simbol dari 10 tulah, Iya. ya kan? Contohnya katak. Katak itu simbol dari tulah juga dong. Dan itu adalah tulah terakhir yang bisa ditiru oleh ahli nujumnya Mesir. Ya, itu dari mana sih simbol 10 tulah? Dari kitab Keluaran. Nah, menariknya tirulan depan kita akan belajar kitab Keluaran. Ya, Ya. jadi waktu kita belajar kitab Keluaran 10 tulah ya, itu akan menjadi kunci juga sebenarnya untuk mempelajari 7 malapetaka. Ya. Ya meskipun Betul. udah tirulan baru tapi ada aja ya bridgingnya untuk sampai ke sana ya. Seperti Kehidupannya. itu. Entah ada atau Silakan ya. enggak kita ada-adain, tapi ada ternyata. Kita ada ternyata ya. Iya. Terima kasih Mas Jansen dan benar ya. Tadi waktu ya seperti biasa ya karena ini impromptu, jadi kita spontan aja gitu ya. Eh, ya saya belajar, Mas Jansen belajar, baru kita gabungin lah apa yang kita dapati dan saya udah coba meringkas. Sebenarnya saya udah pikir oh ini pasti nanti Mas Jansen mau saya tambahin di Wahyu 16. Saya udah coba ringkas seringkas mungkin gitu. Tapi tadi dia ngomong, Bill, agak panjangin dikit nggak apa. Ya udah jadi aku ubah supaya menyentuh Armageddon, Katak dan sebagainya macamnya. Tadi aku padahal mau fokus ke peristiwa Babelnya itu aja, Sungai Efrat kering dan Kores masuk gitu kan, yaitu Yesus Kristus. Tapi ya poinnya ya dari pelajaran ini Mas Hansen saya rasa ya semakin meyakinkan kita bahwa kita hidup di akhir zaman ya. Dan ya saya tersentuh sekali ya dengan pekabaran Yunus di awal tadi ya. Karena pekabaran Yunus itu menurut saya untuk saya secara pribadi dan kita ya, gereja ya. Karena kita mengaku umat yang sisa, kita mengaku kita memiliki pekabaran tiga malaikat gitu kan. Aku orang Ibrani ya. Aku orang Ibrani gitu. Aku Pede banget ngomong gitu. nah, apakah kita mampu, apakah pelayanan kita sepede kita bilang kita orang Ibrani dalam tanda kutip gitu kan. Ya, Apakah Israel pelayanan rohani kita lah. Israel rohani gitu. Apakah pelayanan yang kita tunjukkan sebesar itu, Hmm. sama intensitasnya. Saya rasa saya masih jauh ya dari pernyataan iman saya gitu. Dan mungkin saudara juga merasa hal yang sama, tapi ya kita nggak boleh undur ya. Dan dalam mendekati akhir zaman ya, Mas Jansen, saya rasa eh, ingat ya dalam peristiwa ini kesusahan, malapetaka, kayaknya kacau gitu ya. Tapi ingat umat Tuhan tidak terdampak. Itu ya luar biasanya. Tuhan masih berada
bersama umatnya. Dan janji yang sama juga pada kita. Ada pada kita setiap hari yang perlu kita lakukan adalah kita mengklaim, adalah kita meminta janji itu ya. Kita menagih janji itu dalam tanda kutip melalui hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mas Hansen, apa ada lagi? Iya, cukup, cukup. Cukup ya? Nah, Ya, sedikit cukup. sneak peek ini gitu ya. Kita udah selesai nih sneak peek. Tadi Mas Hansen sentuh pelajaran selanjutnya adalah tentang Kitab Keluaran ya, buku yang sangat bagus sekali. Kitab Keluaran ditulis oleh Jiri Moskala ya kalau nggak salah ya. Jiri Moskala penulis buku Sekolah Sahabat Kita yang baru nanti dan ya nanti teman-teman bisa lihat lah pelajaran kita sangat bagus dan eh, mungkin kita bisa umumkan aja di sini ya, karena kita kemarin udah rekam. Ya, jadi saya dan Mas Jansen kemarin sempat diundang ke Hope Channel gitu ya, untuk membawa pelajaran di Triwulan yang baru. Kita cover pelajaran 1 dan 2 kemarin untuk Kitab Keluaran. Nah, jadi selain teman-teman nanti menonton impromptu minggu depan gitu ya. Saya kenapa ngomong ini sekarang karena Hope Channel itu rilisnya duluan. Hope Channel itu Iya. rilisnya duluan. Nanti Hope Channel tuh mungkin rilis ini kan saya dan Mas Yansan rekam hari Rabu ya. Kita mungkin rilis hari Kamis. Nah, nanti hari Minggu tuh udah keluar tuh pelajaran pertamanya. Nah, jadi Hmm. saudara bagian nonton Hope Channel loh kok ada kalian. Nanti impromptu tetap ada. Tetap ada cuma Hmm. keluarnya setelah keluarnya Hope Channel. Karena Hope Channel tuh udah direkam 2 minggu lalu, 3 minggu lalu gitu ya. Jadi teman-teman bisa nonton, Hmm. pasti ada bedanya. Tapi ya ada yang ya nanti teman-teman lihat sendiri lah. Gitu ya. Mungkin Mas Yansen Hmm. mau Hmm. nambahin soal ini. Iya, cukup. Gitu ya. Nah, itu. Cukup. Terus sneak peek lah gitu ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Saudara-saudara, saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah yang mengingatkan kami tentang akhir zaman, yang mengingatkan kami bahwa kami hidup di masa-masa penting dalam sejarah dunia. Bantu kami Tuhan untuk mempelajari apa yang Kau sudah lakukan di masa lampau melalui peristiwa Yunus, melalui peristiwa runtuhnya Babel. Mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi eh, umat sisa yang merespon terhadap pekabaran-Mu dan bisa membagikan pekabaran itu kepada teman-teman kami. Bapa, biarlah firman yang jauh dari sempurna karena keluar dari mulut yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Boleh Engkau lengkapi bagi teman-teman kami yang mendengarkan supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Bantu juga Tuhan guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar sahabat hari ini, sahabat depan, biarlah mereka diberikan hikmat dari sorga dan kami yang mendengarkan juga boleh berubah. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom.